Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Missionor Maulinda. Nah, teman-teman, ke-8 ini saya akan kembali mereview buku. Tetapi di pertemuan sekarang saya akan mereview buku yang berjudul Bagaimana Mengembangkan Kecerdasan oleh Sufyan Ramdi dan Haji Dadi Permadi. Gitu, teman-teman. Pada minggu ini saya baru membaca satu bab, teman-teman, yang dimana pada bab 1 ini mengkritisi sistem pendidikan Indonesia yang dinilai gagal gitu membentuk individu mandiri dan bertanggung jawab. Ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan maraknya perilaku negatif di masyarakat. Nah, teman-teman, kegagalan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat. Nah, di buku ini, khususnya di bab ini, menunjuk beberapa faktor penyebab kegagalan pendidikan, yang dimana salah satunya adalah metode pengajaran yang masih berpusat pada guru atau teacher center, sehingga siswa itu kurang dilatih berpikir kritis dan analitisnya. Selain itu, proses belajar kurang menekankan ranah afektif atau sikapnya, yang membuat pengetahuan yang didapat itu kurang bermakna dan tidak terinternalisasi. Nah, teman-teman, informasi yang melimpah di era globalisasi ini juga menjadi tantangan nih, karena kurangnya kontrol dan penyaringan informasi yang masuk kepada anak. Kemudian, di bab 1 ini juga mengusung paradigma baru dalam pendidikan yang menekankan pengembangan berbagai jenis kecerdasan. Bukan hanya IQ, intelligence quotient, tapi juga IQ, emotional quotient, CQ, creative quotient, SQ, spiritual quotient, dan IQ, adversity quotient. Nah, teman-teman, penulis menyinggung nih pentingnya positive thinking dan adversity question atau IQ sebagai kunci kesuksesan. Nah, IQ dijelaskan melalui 3 tipe individu. Ada tipe quitters atau penyerahan, ada tipe campers yang puas dengan pencapaian menengah, dan yang ketiga tipenya climbers, yaitu yang selalu optimis dan pantang menyerah. Nah, teman-teman, penulis juga menekankan pentingnya menumbuhkan climbers melalui bimbingan dan pelatihan. Nah, teman-teman, di bab ini juga membahas pentingnya SQ, yaitu spiritual question, sebagai kecerdasan yang berhubungan dengan aspek ketuhanan dan pencarian makna hidup. Penulis mengutip penelitian tentang God spot di otak yang menunjukkan adanya pusat spiritual dalam struktur otak manusia. Nah, IQ dijelaskan sebagai kecerdasan tertinggi yang mengintegrasikan IQ dan EQ. Kemudian, SQ ini juga memberikan tujuan hidup, semangat, dan moralitas, yaitu spiritual question. Nah, teman-teman, penulis juga membandingkan nih tokoh-tokoh seperti Gandhi dan Hitler untuk menggambarkan perbedaan antara individu yang cerdas secara spiritual dan individu yang tidak. Nah, di bab ini, bab 1 gitu ya, menutup dengan menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pendidikan untuk menghasilkan individu yang mandiri dan siap menghadapi tantangan global. Nah, kemandirian ini dibagi menjadi 3 kualitas nih di bab 1 ini dijelaskan. Ada kemandirian budaya moral, ada kemandirian budaya profesi, dan kemandirian budaya kreatif. Nah, penulis buku ini menyarankan penerapan democratic teaching, yaitu untuk mendorong kreativitas dan pembelajaran berkelanjutan. Nah, mungkin teman-teman segitu review buku bab 1-nya, buku yang kedua ini yang saya baca. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.